Jadi buahnya bilanya ada orang pinasuli sugih tuh nah. Ada apa juga pang? Mani'uz zakat yaumil qiyamati finnar. Tuh nyari-nyari mau ucap. Orang anak ada mengeluarkan zakat dalam neraka. Iya, ujaki. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Semalam sudah kita belajar tentang kitab zakat. Yang mana zakat itu membersihkan hati kita dan juga membentengi harta kita. Supaya harta itu jangan bertagar, supaya harta itu jangan bewisa, jangan berpenyakit. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu sama orang yang mengeluarkan penyakit pada hartanya, pada bendanya, dan pada tubuhnya. Kemudian malam ini kita masuk ke dalam pelajaran tentang ancaman orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi ini ancaman bagi orang yang kada mau membayar zakat. At-tarhibu min man'il zakati, ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau Allah Ta'ala, wala yasabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil terhadap hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikelungkan di lehernya di hari kiamat. Bakhil ini apa? Pelit kah? Iya, Mai. Bakhil ini pelit kali. Kada mau mengeluarkan zakatnya. Makanya kan bilanya 100 balik benih, kita kulihat benih 10 balik. Kali balik wah di 90.000 adalah 900.000. Kam 100 balik benih zakatnya 900.000. Bisa kada tak keluar kan tak boleh. Bah 900.000 amun dibawa menukar HP kawa hanyar. Mun dibawa ke angkringan kawa betul. Memang kayak gitu boleh. Zakat boleh ke sekolahan, amil seperti masjid. Itu apabila kada lagi nang biasa dibayarkan. Nah, amunnya masih ada, alangkah baiknya kepada orang lain. Karena yang wajib menerima zakat itu ada 8 golongan kata Imam Syafi'i. Di antaranya orang fakir miskin. Kemudian ambil zakat seperti masjid kayak gitu. Nah. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitab Sabilul Muhtadin bahwasanya boleh memberikan zakat kepada salah satu daripada 8 golongan. Jadi boleh ya memberikan zakat kepada salah satu orang yang 8 golongan kayak gitu. Nah. Kemudian lagi yang namanya kebakhilan ini kena hartanya tuh dikalungakan di gulunya nih di hari kiamat. Jadi bilanya kulihi bani 100 balik, zakat tang 10 balik ini dikalungakan ke gulu kita di hari kiamat kena. Bayangkan 10 balik di gulu dikalungakan, 4 balik aja patah pinggang. Ini 10 balik dikalungakan, otomatis kaberetan mana di neraka mana. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yaumal yuhma 'alaiha fi nari jahannam fataku biha jibahuhum wa junubuhum wa juhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum
taknizun, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas-emas itu dalam neraka jahanam. Lalu dahi mereka dan lambung mereka dan punggung mereka dibakar dengannya emas dan perak tersebut. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sebagaimana sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Jadi buhannya harta buhan nikam tuh nang kada dijakatakan, nang kada dinafkahkan ke jalan Allah, itu kayaknya di hari kiamat emas atau peraknya itu dibakar di api neraka. Imbah ini menjadi cairan, hanyar diadak ke belakang kita, dikubuyakan ke kepala kita, ke tangan kita, ke parut kita, dikubuyakan emasnya. Kada bejakat emasnya kayak Nabi dilamahkan di api neraka, imbah itu dituangkan ke awak kita. Kada menafkahkan ke jalan yang benar, misalnya dipakai gesan membiayai nang kada baik, misalnya maulah tempat hiburan malam, itulah harta digunakan kepada jalan yang diharamkan oleh Allah. Itu kayaknya hartanya juga dilebur dari kiamat, tidak dikubuyakan ke awak kita. Dan cerita lagi diantaranya orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa siapa? Karun. Karun ini awalnya orang biasa-biasa saja, tapi dapatnya ilmu dalam kitab Taurat tuh dapatnya. Jadi dari kitab Taurat tuh dapat ilmu Hawa merubah besi jadi emas. Itu si Karun. Asalnya anak buah Nabi Musa juga si Karun ini. Lantarannya sudah memiliki ilmu, sugih benar. Emas dijepanya, besi jadi emas dijepanya. Kayak apa ya kamu? Sampai butuh-butuh emas imbah itu datang Nabi Musa menyuruh berzakat. Tapi sekarang kada hendak berzakat. Ini adalah hartaku, kata Karun. Ini diperoleh dari usahaku sendiri, akhirnya. Jadi si Karun ini merasa harta itu hartanya. Kemudian singkat cerita ditenggelamkanlah Karun ke dalam tanah sampai sekarang. Jadi makanya orang bila dapat tanah di bawah harta di bawah tanah, emas kah berlian kah, pasti namanya harta Karun, karena nisbat kepada si Karun pada zaman Nabi Musa. Kemudian lagi ancaman bagi orang yang kadang mau mengeluarkan zakat itu adalah matalipu malum tibarin wala bahar illa bihabisiz zakat. Rusaknya harta di darat atau di laut karena tidak dikeluarkan zakatnya. Dan lagi manuz zakati yaumal qiyamati finnar. Orang yang tidak mengeluarkan zakat pada hari kiamat, mereka itu di dalam neraka. Jadi buhannya bilanya ada orang pina sugih nah. Ada apa juga Bang? Mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Nyari-nyari mau ucap. Orang yang ada mengeluarkan zakat dalam neraka atau iya, kujaki. Jadi sambil bersawar tuh nah, lalu di muka orang sugih, orang ini nampak beneran minta zakat. Siapa kada mengeluarkan zakat di dalam neraka. Dan setiap harta itu bertumpuk sampai ke bawah 7 bumi dan zakatnya dikeluarkan, maka itu termasuk menyimpan yang diancam dalam ayat di atas. Dan setiap harta yang tidak dizakati sekalipun tampak tidak disimpan, maka termasuk penyimpanan yang berharga. Maksudnya itu setiap harta sekalipun bertumpuk-tumpuk sampai ke bawah 7 bumi yang zakatnya dikeluarkan, itu kada termasuk menyimpan. Jadi meskipun harta itu ikan pakai, ikan andak, ya kalau kayak bani di andak kelihatan, ya kalau itu 100 balik, 10 balik itu kada dikeluarkan, itu sama menyimpan. Amun ikan bani 1000 balik, ikan pajal di bawah tanah, ada di atas gunung benihnya supaya orang kada melihat, tapi zakatnya dikeluarkan,
itu bagi Allah itu sama aja kada menyimpan karena zakatnya dikeluarkan. Sampai sini dulu dengan ancaman zakat. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah menjadi orang yang selalu ingat untuk mengeluarkan zakat, selalu dekat dengan Allah dan Rasulullah, dan diberi petunjuk oleh Allah. Selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masuk sedikit lah,